Shalom. Kemarin beberapa hari lalu saya membaca Alkitab. Nah, yuk kita buka dulu. 1 Yohanes 5 ayat 1. Oh iya, lupa kasih tahu. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya. Firman Tuhan kata begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Oke, di ayat 4. Di ayat 4 dan 5-nya. Bentar ya. Empatnya katakan gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaannya adalah, ini kan kelihatannya gimana ya? Dunia tuh bisa dikalahkan dengan iman. Ini seolah-olah jadi seperti gaya bahasa hiperbola. Yang saya maksud gini. Ini Tuhan ngomong melalui di Yohanes ini bahwa yang bisa ngalahin dunia itu iman kita. Itu sangat tinggi sekali. Tapi kenyataannya, apakah kita bisa mengalahkan? Apa kenyataan di dalam dunia yang saat ini kita sedang hadapi masalah? Ya, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, uang, atau yang lainnya. Kita bisa menangin. Ketika saya membaca seperti ini, saya coba merenungkan, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini memang kita sering dengar atau pernah dengar lah bahwa yang bisa mengalahkan dunia ini kan iman kita. Yang namanya mengalahkan tuh sifatnya adalah kita ini sedang berhadapan dengan sesuatu, ya kan? Yang namanya mengalahkan berarti kan ada sesuatu yang kita kalahkan, gitu kan? Berarti kita sedang menghadapi sesuatu, gitu loh. Ya kalau misalnya dalam peperangan kita sedang menghadapi dengan musuh, gitu loh. Jadi saat ketika firman katakan gini, kita mengalahkan dunia, kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Berarti kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang di depan kita yang harus kita kalahkan. Dan kita bisa mengalahkannya itu dengan iman. Nah, tapi kenyataan dalam keseharian di banyak orang Kristen justru orang Kristen yang kalah. Mereka tidak menang, kita tidak hidup dalam kemenangan, tapi hidup di dalam kekalahan. Jadi apa maksudnya mengalahkan dunia oleh iman kita? Jadi seolah-olah gini, iman itu sebagai alat. Nanggap ya. Alat yang dipakai untuk ngalahin gitu loh. Jadi seolah-olah seperti kita lagi perang, kita ini misalnya pakai pakai pedang gitu ya. Pedang kita ini kita sedang yang dipakai untuk ngalahin musuh gitu, untuk kita berperang gitu loh. Jadi ini seolah-olah mengatakan gini, iman ini seperti alat untuk kita bisa perang atau ngelawan gitu loh. Nah, iman yang alatnya ini yaitu iman ini bisa menangin, bisa ngalahin dunia. Nah, dunia kan ya apa aja dalam dunia ini gitu loh. Semuanya adalah dalam dunia.
Bentar. Jadi seolah-olah gini. Alatnya itu adalah iman. Alat ini yang dipakai untuk bisa ngalahin dunia. Nah, ngalahin dunia ya hal-hal yang sedang kita hadapi. Masalah selama kita ada dalam dunia. Itu yang harus kita kalahkan. Firman katakan ini, kita mengalahkan. Kita bisa kalahkan dengan iman kita. Nah, orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu bisa ngalahin. Enggak, Pak? Jadi Tuhan yang katakan gini, alatnya itu iman. Alatnya itu iman, kita bisa mengalahkan kemiskinan, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan kebangkrutan, mengalahkan apapun juga yang kita hadapi itu bisa dikalahkan dengan iman. Nah, itu pembukaan. Terus kenyataannya mayoritas orang Kristen itu tidak menang, tapi kalah. Nah, terus saya tanya sama Tuhan, oke lah Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan bahwa iman kita sebagai alat kita untuk bisa ngalahin. Jadi seolah-olah gini, ini seperti apa ya, teori yang mengatakan gini, lu punya iman, lu bisa ngalahin. Oke, itu teori. Pertanyaannya itu gimana? Maksudnya diaplikasi dalam dunia kita, dalam keseharian itu apa? Jadi saya bertanya sama Tuhan begitu. Kemudian Tuhan ajarkan saya begini. Kan alatnya iman. Iman itu timbul dari mana? Mendengarkan firman Kristus. Ya kan? Jadi ketika kita mendengar firman Kristus, kita ini dengar, akhirnya kita punya pengharapan. Ya kan? Kita punya pengharapan, masalah gue ini bisa diselesaikan. Karena gue mendengar bahwa Tuhan itu bisa ngelakuin. Firman-Nya ngomong A, B, C. Gue punya pengharapan. Ada sebuah pengharapan yang muncul waktu kita dengar. Nangkap ya? Nah, itu sebuah iman yang timbul dalam diri kita kalau kita mendengar firman Tuhan. Ya kalau kita nggak dengar ya nggak timbul gitu loh. Jadi prinsipnya adalah kita harus dengar firman Tuhan dulu. Nah, ketika mendengar firman Tuhan baru kita timbul namanya iman. Nangkap ya? Nah, iman itu memberikan sebuah kita pengharapan. Iman itu adalah sebuah perkataan yang membuat kita akan berharap perkataan itu yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar itu bisa ditepatin. Karena perkataan itu mengandung sebuah janji. Ada janji ketika ada perkataan itu. Contoh misalnya Allah akan mencukupi. Jadi Allah mencukupi. Ada sebuah pengharapan dalam di pikiran kita, dalam apa yang kita dengar, Allah bisa cukupin. Nangkap ya? Nah, dan kita ketika menang itu kita berharap bahwa janji itu dilakukan sama Tuhan karena itu sebagai jawaban kita. Kita butuh bahwa kita dicukupi, kita butuh, kita disembuhkan. Kita butuh bahwa masalah saya di kerjaan ini selesai. Saya ini sedang mengalami ini, saya butuh firman itu terjadi. Betul gak? Itu kan keinginan kita, pengharapan kita. Nah, jadi iman itu didapat setelah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman itu adalah yang sebuah remah ya. Dan itu harus ada pengaplikasian. Firman yang kita dengar itu harus bisa diaplikasikan. Nangkap ya? Itu kan sebagai teori yang kita dengar. Firman itu sebagai teori yang kita dengar ya. Tapi itu bisa menjadi sebuah remah ketika kita mendengar kita punya pengharapan. Tetapi itu hanya akan menjadi sebuah perkataan atau firman Tuhan kalau kita tidak punya. Shopee. Repot juga.
Kalau kita tidak punya cara mengaplikasikan. Nah, ini yang Tuhan jelaskan saya begini. Tadi katakan iman itu yang bisa menyelamatkan kita atau mengalahkan masalah kita. Iman itu yang bisa ngalahin. Nah, iman yang seperti apa? Saya jelasin begini. Ini saya dikasih gambaran semacam begini, undang-undang. Undang-undang ya atau peraturan perundang-undangan, ketika pemerintah membuat sama DPR sebuah undang-undang, itu harus ada namanya aplikasinya. Pengaplikasian dari undang-undang itu ke keseharian bernegara Indonesia. Nah, itu namanya peraturan pemerintah, PP. Nah, beda. Undang-undang, jadi urutannya pertama UUD 45, kemudian undang-undang, kemudian PP atau Perpu. Nah, itu urutannya. Nah, peraturan atau pemerintah ini harus ada untuk mengaplikasikan apa yang dibuat di undang-undang atasnya. Jadi undang-undang atas itu sebagai landasan. Landasan untuk bernegara. Kita yang paling tertinggi adalah UUD 45. Gitu loh. Itu landasan untuk negara kita jalannya kayak apa. Anggap ya. Nah, untuk jalannya seperti apa? Jadi ada gambaran besarnya. Untuk gambaran kecilnya dalam keseharian itu ada namanya peraturan pemerintah. Di dalam pasal 5 ayat UUD 45 diatur bahwa Presiden menetapkan peraturan atau PP untuk menjalankan undang-undang. Jadi gini, pertama peraturan undang-undang atau undang-undangnya itu diartikan sebagai peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Jadi undang-undang itu peraturan tertulis. Nah, itu ditetapkan oleh lembaga. Sama seperti firman Tuhan itu adalah peraturan yang tertulis. Yang ditetapkan atau yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi untuk pengaplikasiannya itu butuh namanya, kalau sini itu namanya PP. PP itu adalah peraturan pemerintah untuk melaksanakan. Jadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Jadi pelaksanaannya itu PP. Undang-undang garis besarnya. Untuk secara detailnya itu PP. Nangkap ya? Nah, firman Tuhan itu gambaran besarnya. Itu sebuah semboyan yang kita harapkan, yang sebagai peraturan tertulis, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita renungkan, ini sebagai landasan untuk kita percaya. Nangkap? Nah, kalau kita nggak punya landasan seperti UUD 45, Indonesia akan berantakan, nggak punya aturan. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan, kalau kita nggak punya landasan, kita tidak tahu mau kemana. Nggak ada arahnya. Jadi butuh namanya firman Tuhan yang membuat kita punya iman. Tapi itu nggak cukup. Makanya undang-undang harus ada PP-nya. Untuk menerapkannya. Contoh kemarin saya dengar di radio ya. Kan sekarang BPJS itu berubah. BPJS itu nanti tidak pakai kelas. Ya, kelas 1, kelas 2, 3 udah nanti dihilangin. Jadi nanti namanya kelas standar atau apalah gitu ya. Terus ya harganya berapa itu masih belum. Nah, pemerintah udah bikin PP-nya. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti ada peraturan menterinya. Undang-undang awalnya adalah Cipta Kerja lah atau Undang-Undang 45 segala macam gitu. Kemudian itu di PP. Kemudian PP ini harus ada namanya pengaplikasian dari ini kan Menteri Kesehatan kan. Berarti ada peraturan menterinya. Nah, peraturan menterinya itu secara detail.
nanti rumah sakit mana, terus golongannya apa, segala macam lah. Itu urusan mereka. Tapi prinsip bahwa ada pengaplikasiannya. Sampai sini nangkap ya? Jadi begini. Kalau firman Tuhan yang digambarkan sebagai undang-undang, harus ada PP yang merupakan langkah-langkah yang harus diambil. Seperti PP itu ketika dia harus menciptakan pemerintah atau peraturan menteri, itu harus menciptakan langkah-langkah yang harus diambil ya dengan merujuk dari undang-undang di atasnya. Yang harus sesuai dengan undang-undang atasnya. Nah, undang-undang itu sebagai panduan atau landasan untuk dibuat sebuah PP. Dan PP tidak boleh bertentangan. Harus sesuai dengan undang-undang. Nah, peraturan yang tadi saya katakan BPJS itu, peraturan menteri nantinya, itu berfungsi menjabarkan secara detail dari setiap langkah dalam mengaplikasikan undang-undang itu. Tuhan memberikan pengertian sama saya begini. Semua firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, yang kita punya remanya, itu harus ada namanya langkah-langkah yang detail. Untuk kita dalam masalah kita. Kalau kita nggak punya, kita cuma hanya berlandaskan pada firman Tuhan, tetapi tindakannya kita nggak ngerti. Gue harus ngapain ya? Kita cuma hanya bisa merenungkan, kita cuma hanya memperkatakan, merenungkan, mengklaim, tapi tindakannya tidak ada. Angkat. Firman katakan tadi awal, barang siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita itu harus ada penjabarannya secara detail apa yang harus kita lakukan. Apa namanya? Perbuatan. Inilah problemnya. Kita orang Kristen nggak cukup. Kita cuma hanya mengklaim firman Tuhan. Kita nggak cukup merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak punya tindakan. Kita tidak tahu detailnya pelaksanaan dari undang-undang firman Tuhan itu. Kita tidak tahu langkah-langkahnya. Orang yang bisa mengalahkan dunia, mengalahkan apapun masalah kita adalah orang yang mengikuti atau tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kalau kita nggak punya, jangan harap bisa menang. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Jadi Yakobus 2 ayat 22 ini yang apa yang menjadi sebuah patokan. Oke ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan mati dan tidak terjadi apa-apa. Ini yang Tuhan menjelaskan sama saya. Kalau hidup kita tidak punya PP-nya, tidak punya peraturan untuk mengidentifikasikan cara pelaksanaannya,
kita akan menjadi orang Kristen yang nggak tahu kemana arahnya. Seperti yang kadang-kadang kita ngalir aja. Kalau sudah mengerti caranya, ngalir nggak masalah. Udah tahu jalannya. Tapi problemnya nggak tahu jalannya bilang ngalir aja. Sekarang air itu bisa ngalir kemana? Kemana semua tempat. Nah kalau air itu nggak kita, kalau kita nggak arahkan, hidup kita akan nggak jelas. Nah inilah problemnya, karena kita tidak minta hikmat sama Tuhan. Kita tidak mencari tahu bagaimana solusi hidup saya. Kita bisa yang namanya menanam benih firman Tuhan. Dengan cara kemudian kita tanam itu firman Tuhan dalam hati kita, oke, bagus. Kita cinta Tuhan, puji Tuhan, bagus. Kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, bagus. Tapi semuanya tidak akan lengkap, tidak sempurna, dan tidak akan terjadi kalau kita tidak tahu cara mengaplikasikannya. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Misalnya saya ketahuan nih, kolesterol saya tinggi, misalnya 400. Saya tahu, saya makan banyak lemak, saya makan goreng-gorengan, atau saya makan apa lah gitu ya. Terus saya klaim firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Saya klaim, yang selalu saya selalu pakai gini. Roh dalam diriku itu menghidupkan tubuhku yang fana. Oke, dalam nama Yesus, Roh Kudus, engkau menghidupkan tubuhku yang fana. Tapi saya masih tetap makan goreng-gorengan. Saya tetap makan jeroan. Saya tetap makan itu. Pertanyaannya, apakah saya bebas kolesterol? Oh, tapi saya klaim firman Tuhan loh. Saya percaya banget firman Tuhan katakan seperti itu kok. Memang oleh dari Yesus sembuh, saya tahu dari Roh Kudus, saya punya urapan, saya yakin saya ada urapan di tangan saya ada urapan dari di mulut saya. Saya yakin firman Tuhan. Tapi perbuatan saya apa? Bertolak belakang. Apakah itu membuat saya akan tetap sehat? Kalau iman kita bertentangan dengan PP yang harus kita lakukan, firman Tuhan itu enggak terjadi. Itu sama aja saya mencobai Tuhan. Apakah Tuhan bisa ya? Firmannya jadi nggak ya? Firman Tuhan ngomong kayak gini. Masa sih gue ngomong firman Tuhan, gue tetap makan aja, gue makan aja. Seringkali kita itu jadi pelaksanaannya di dalam keseharian kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita percayai. Kita tahu nih badan kita masalah. Kita tahu nih badan kita ini punya penyakit, banyak lemak lah, ada kolesterol asam urat lah, atau darah tinggi lah, atau apalah. Tentang kemarin untuk kita pelayanan yang Pak Ade itu baik. Tapi pas waktu kita ketemu, istrinya ngomong,
dia kena asam urat tinggi. Loh emang kenapa? Makan jeroan. Tunjang atau tikil. Padahal dia baik, udah baik. Karena gini, karena setelah kita doain itu, kan dia nggak bisa makan. Itu istrinya ngomong 1 atau 2 suap aja, itu udah mentok. Kalau nggak muntah, dipaksain muntah. Jadi berat badannya itu 30 kilo turun, karena diguna-guna. Jadi ketika bebas, itu dia makannya lahap gitu loh. Makan lahap banget sampai yang nggak mikirin dia punya asam urat. Salah siapa? Sendiri. Jadi gini, iman itu menjadi sempurna kalau perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang kita percaya. Jangan, makanya gini, saya jadi ngerti gini. Apa yang Tuhan ngomong ini, betul ini buat saya sendiri. Akhirnya saya bertobat. Jadi gini, Tuhan tuh, makanya penting bagi kita, sekali lagi, mengalahkan dunia itu artinya ada yang kita perangi, ya, yang kita mau kalahin. Nah kalau kita mau kalahin, berarti kita harus punya strategi. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Betul dong? Kita punya masalah uang, kita punya masalah badan, itu semuanya ada. Yang harus kita lakukan untuk kita bebas dari itu masalah. Itu namanya kita ngalahin, kita lagi sedang berperang, kita lagi lagi ngelawan. Nah, untuk ngelawan itu berarti kan kita ada sebuah tindakan. Nah, kenapa kalau dalam di doa itu saya katakan kita minta hikmat sama Tuhan kalau doa penutup. Karena hikmat itu membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Kita tidak meminta berkat, kita tidak meminta menangis meminta berkat, bukan. Karena firman katakan mintalah hikmat di Yakobus itu. Nah, ketika kita meminta hikmat apa? Supaya kita tahu cara mendapatkan berkat. Tahu cara Islam bebas dari masalah ini. Tahu istilahnya badan lagi salah. Badan bermasalah. Itu namanya kita minta hikmat. Nah, ketika Tuhan kasih hikmat. Pertanyaannya adalah kita mau lakuin atau enggak? Ini kalau diri saya ya, Tuhan udah kasih saya hikmat pada waktu dulu. Tapi saya lengkapin. Jadi gini, sebetulnya kita tuh punya namanya langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Bebas, jebol. Masalah kita menangin. Tapi ketika saya langkah langsung nomor 3. Nomor 1, 2-nya saya nggak mau. Kelamaan. Udahlah gue langsung nomor 3. Nggak bisa. Nggak bisa saya sampai ke nomor 5. Nggak bisa saya ngalahin itu masalah. Nggak bisa. Kenapa? Saya udah lengkapin 1, 2-nya. 1, 2 ini dasar. Saya contoh gini. Dulu si Manuel main keyboard. Waktu itu langsung namanya kita lesin sama si yang kok kalian manggil tukar robot. Nah, waktu dia ngajarin sebulan 2 bulan kok saya ngeliat kok nggak ada perkembangan. Saya bingung kenapa. Kemudian saya perhatiin, saya datang, saya perhatiin, saya ngeliatin. Salahnya di mana? Akhirnya saya ngerti. Manuel ketika dia mulai belajar tidak punya dasar. Sedangkan robot ini nggak punya yang namanya dasar kalau orang baru belajar tuh mesti step 1, step 2, 3. Dia langsung karena dia memang udah jago gitu ya. Jadi dia kasih ajaran yang begini gitu loh. Udah levelnya level expert. Nah si Manuel yang belum punya dasar berusaha untuk bisa mengimbangin, ya nggak bisa.
Nggak bisa. Jadi saya lihat berbulan-bulan, saya lupa berapa bulannya, 2 bulan atau 3 bulan, akhirnya saya cut. Saya bilang percuma. Kenapa? Nggak punya dasar, nggak punya langkah 1-2-nya, tapi langsung 5. Jadi ketika dia main, ya dia bingung. Gimana ya? Yang ngikutin tapi nggak punya dasar. Nah, kalau kita nggak punya, jadi gini, ketika kita ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, 5, tapi kita lengkapi ke langkah 3, nggak bakal nyampe. Nggak bakal kita bisa menangi masalah kita. Sekalipun Tuhan sudah kasih hikmat sama kita, tapi kalau kita tidak berjalan sesuai dengan stepnya, sampai mati pun kita nggak mungkin bisa menang. Iman itu mengalahkan dunia. Iman itu mengalahkan masalah kita. Tetapi untuk bisa mengalahkan, kita ada namanya PP, peraturan pemerintah. Kita harus ada namanya pengaplikasiannya. Nah, pengaplikasiannya adalah kita ada tindakan-tindakan kita yang harus kita lakukan. Itu namanya kita minta hikmat. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Nah, ketika Tuhan kasih hikmat kepada kita, bagian kita harus ngikutin langkah demi langkah. Bukan kita ngebut, lama Tuhan. Justru kalau kita enggak ngikutin aturan mainnya, makin lama. Kalau kita misal mulai dari sales, gue lama mau menjadi kepala cabang. Kepala cabang lama mesti 5 tahun. Udahlah gue sogok aja dah. Misalnya. Misalnya jadi manajer. Tapi ketika sampai manajer, dia bingung. Gue ngapain gitu loh. Gue harus ngapain dulu ya. Kenapa? Karena dia melewati yang namanya langkah demi langkah. Yang namanya sales untuk jadi kepala sales, itu kan langkahnya jadi sales jadi ke head sales gitu kan. Nah itu pun juga harus punya prestasi. Baru dia bisa diangkat. Tapi sampai ini ya demikianlah selanjutnya. Kalau kita tidak pernah mau bertahap dalam ngikutin proses, nggak bakal kita bisa ngalahin dunia. Itu problemnya kita. Kita ini manusia pengen maunya instan, nggak sabaran. Ini manusia kita dari sononya tuh kayak begini. Yang namanya anak sekolah TK dulu, SD, SMP, SMA. Baru kuliah, S1, S2, maupun nanti S3. Nggak ada namanya SD langsung kuliah. Sampai kuliah di bengong, itu ngomong apaan ya? Dulu yang saya bingung pernah namanya waktu SMP apa SMA ya. Saya bingung kata namanya konsekuensi. Dulu kepala sekolah saya tuh marah, SMP ya. Jadi setelah kita lagi habis lulusan gitu ya. Itu teman saya pada nyoret-nyoret di WC. Ketahuan sama kepala sekolah saya, marah dia ngamuk. Kalian harus terima konsekuensinya. Saya bingung, konsekuensi apa ya? Saya coba cari tuh, apa sih konsekuensi? Kalau otak kita belum nyampe, gak bisa. Pendidikan kalau kita udah sampai konsekuensi, saya tahu, saya lupa. Jadi ada otak kita itu kan tergantung berkembang gitu. Perkembangan itu tergantung pendidikan gitu loh. Levelnya dia bertambah. Makanya kemarin saya share itu. Ternyata kita di Jawa tuh ada namanya tambang emas. Nggak usah ngomong di Papua. Itu saya nonton lagi orang yang dia lagi ke Papua gitu ya. Itu namanya Papua. Ada namanya kota Surya Kencana, satu lagi kota apa ya? Saya lupa deh ya. Surya Kencana, kalau pas dari ada orang ngelihat dari helikopter, itu bagus, diciptakan seperti modelnya Amerika.
Air minumnya aja tuh mesti bisa langsung diminum. Air keran tuh bisa langsung minum. Tetapi di samping sebelahnya itu miskin semua. Sangat antara langit dan bumi. Yang satu begitu luar biasa bagusnya, yang satu kerek semua. Kenapa? Karena orang Papua mereka tidak punyai atau dibatasin yang namanya pendidikan. Sehingga mereka pendidikannya rendah, gampang Kenapa? Otaknya nggak berkembang. Pendidikan yang rendah, akhirnya ya tadi saya ngomong konsekuensi apa ya? Benar, saya bingung. Kenapa? Waktu itu saya belum tahu. Nah, demikian orang yang nggak punya pendidikan atau saya nggak punya ini akan bisa dibegoin, digoblokin, ditipu. Sehingga Papua yang begitu luar biasa kaya, tapi orang-orang sononya miskin. Cuman zaman Jokowi aja dia buka-bukain. Saya balik lagi begini. Kalau kita tidak punya yang namanya jalan yang harus kita lakuin, ya, kita tidak akan pernah dapat bisa mengalahkan masalah kita. Nggak bakal bisa. Jadi butuh yang namanya kita harus tahu, minta hikmah sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dan setelah harus lakukan, kita pun juga harus tahu ngikuti aturan mainnya. Nggak bisa kita langkah 1 kemudian kita loncat langsung langkah 5. Nggak bakal bisa. Itu butuh yang namanya langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Baru bisa selesai itu masalah. Jadi iman yang mengalahkan dunia, Tuhan ngomong sama saya. Itu sama seperti undang-undang dasar. Ada undang-undang kemudian ada PP. PP-nya itulah yang menjadi peraturan yang untuk mendetailkan pelaksanaan yang jadi pelaksanaan dari undang-undang yang di atasnya. Demikian firman Tuhan seperti undang-undang yang tertulis yang Tuhan buat, tetapi butuh yang namanya pengaplikasiannya. Nah, pengaplikasian ini kau minta hikmat daripada aku. Apa yang kau harus lakukan? Nah, lakukanlah dengan iman, dengan percaya. Misalnya kalau suami istri, yang namanya suami dengan istri bermasalah. Istri, kasihlah tunduklah pada suami. Artinya apa? Misalnya siapin makanan lah, kemudian dia ya fungsi sebagai seorang istri dilakukan. Nah, itu kan firman yang mengatakan juga hal yang sama. Artinya apa? Dia harus ngikutin. Tapi ketika dia bilang, nggak benar. Laki gue begitu, suami gue begitu. Mau ngapain gue tunduk? Artinya kan bertentangan. Terus bertentangan berdoa sama Tuhan. Tuhan buat suami saya bertobat. Boro-boro bertobat. Makin gila, iya. Artinya setiap tindakan kita, iman tuh jadi sempurna ketika tindakan kita sama. Dan setiap tindakan kita itu ada namanya proses. Prosesnya itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengkat kita loncat. Nggak bakal bisa. Makanya perlu kita harus tahu langkahnya. Oke, setelah saya ngerti gini, oke Tuhan. Saya minta hikmat lagi, langkah yang seharusnya seperti apa. Walaupun dulu udah tahu, tapi saya harus review lagi. Nangkap Pak? Iman bisa mengalahkan apapun masalah kita. Dari kemiskinan, kehancuran, tidak ada yang tidak bisa. Maka tadi katakan kemenangan. Dia berikan kata kemenangan. Karena memang seperti itu, kita ini dibawa di jalan menuju kepada kemenangan. Tapi masalahnya,
Untuk menuju kemenangan itu butuh yang namanya firman sebagai pedoman kita, landasan kita. Itu yang pertama. Kedua, harus ada namanya aplikasinya, perbuatan. Nggak punya, ya udah, nggak bakal menang. Bertahun-tahun kita akan seperti itu. Nggak ada perubahan. Jadi ya, tinggal kita memilih. Kita cuma hanya bisa menuntut merenungkan firman Tuhan. Itu baik. Tapi kalau kita perbuatan kita, tindakan kita berbeda dengan apa yang kita imanin. Jangan nyalain Tuhan dong. Kok Tuhan kapan nih? Tuhan kapan? Lah justru Tuhan nanya. Nah lu yang kapan mau bertindaknya? Contohnya gini. Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan dan kekayaan dan kemuliaannya. Tapi ketika kita beli sesuatu, aduh Tuhan, saya beli duit kurang. Bulan depan buat beli ini Tuhan. Gimana nih Tuhan? Loh, tadi ngomong Tuhan cukupin. Ketika beli barang, malah mikir, bulan depan cukup gak ya? Ini kumaha. Kenapa? Kita ngomongnya merenungkan firman Tuhan, Tuhan mencukupi. Tapi ketika ada sebuah kejadian, kita mikir lagi. Kita mempertanyakan, cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Atau kita, ya, gue bisa. Badan gue akan bagus, akan baik. Tapi kita makan goreng-gorengan. Kita masih makan lemak. Kita masih makan jeroan. Terus kita tetap berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan, saya butuh. Tuhan bilang, lah lu kan bikin masalah. Lu makannya kayak begitu gak mau berubah. Tahu gak? Ini bukan ke saudara, ini ke saya juga. Gini, saya biasa kalau khotbah, saya gak persiapin khotbah. Karena khotbahnya yang saya ngomongin ini adalah hasil dari ya seminggu sebelumnya. Jadi ketika ada tadi saya baca firman Tuhan ini, kemudian saya renungin, itu berhari-hari. Jadi istilah kasarnya itu ngelihat ke diri saya, jadi ngacak ke diri saya. Oh firman yang begini, saya ngacak. Kemudian saya renungkan ke masalah saya. Apa yang menjadi masalah dalam hidup saya coba ngacak ke diri saya apa yang saya salah. Nah, jadi ini pun menuju kepada saya sendiri. Ada hal-hal yang memang saya bukan ngelanggar ya. Saya lewatin stepnya. Akhirnya ya sudahlah saya bertobat. Saya ngerti bahwa memang yang membuat saya nggak nyampe menyelesaikan masalah saya bukan karena Tuhan ya. Saya tiap hari renung firman Tuhan loh. Saya ini udah nyerahin hidup saya. Saya udah gak pikirin lagi masalah hidup saya. Minggu lalu saya ngomong itu, berapa minggu lalu, kita tidak boleh memikirkan. Ya, kalau kita nyerahin, jangan pikirin. Gitu kan. Terus kita juga mesti ngontrol pikiran kita. Kita juga harus emosi kita dikontrol. Yang minggu lalu, itu gak cukup. Semua saya udah lakuin. Tapi akhirnya Tuhan jelasin sama saya. Ada yang kamu yang salah. Kalau selama ini kita sudah ngelakuin, sudah membaca firman Tuhan, ngerenungin. Itu bagus. Tapi itu tidak cukup. Tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan kita harus sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Nangkap gak? Kalau maunya kita, ya udah nggak nyampe-nyampe. Karena kita pengennya mau cepat. Kita pengen
masalah kita. Tapi kita nggak mau. Kita memperbaiki diri kita. Kalau masalah badan, kita ngomong nggak mau perbaiki. Kita pengen mau tetap punya kebiasaan yang jelek, gue tetap mau lakuin. Gue mau tetap makan kayak gini. Gue mau tindak-tindak seperti ini aja terus. Gak mau ada perubahan. Mau malas tetapnya malas. Mana bisa. Iman tanpa perbuatan mati. Iman dengan perbuatan jadi sempurna. Jadi kalau iman kita tetapi perbuatan kita bertentangan atau perbuatan kita tidak dilakukan sesuai dengan maunya Tuhan, kita nggak bakal bisa menangin masalah kita. Iman kita sebagai alat untuk bisa menangin, mengalahkan dunia, ini bukan berarti nggak punya powernya. Gini loh, semua daripada kita itu punya iman. Imannya persis seperti Yesus punya. Ada ayatnya. Kita ini punya iman yang sama. Seperti Petrus, Paulus, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Tapi pertanyaannya, iman itu tindakannya sama nggak sama yang kita punya? Iman yang Tuhan berikan pada kita itu imannya dari Allah. Kita percaya sama Kristus, Dia kasih iman. Nah, imannya ini alat kita untuk bisa ngalahin dunia. Jadi kita semua punya iman. Semua orang Kristus punya iman yang sama. Dan mereka pikir, enggak ah. Buktinya gue begini. Buktinya hidup gue begini. Masalahnya bukan iman. Masalahnya kitanya enggak sama tindakannya dengan iman. Kita bertolak belakang dengan iman yang harus kita percayai. Tindakan kita beda. Yang tadi saya katakan. Aku percaya bahwa Tuhan mencukupi. Tapi ketika kita beli barang kita mikir. Kita udah khawatir. Gimana ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Bulan depan mesti bayar ini. Bulan ini gimana ya? Lah tadi ngomong Allahku akan mencukupi. Tiap hari ngomong Allahku mencukupi. Lah ketika beli barang lu jadi mikir. Ini gimana? Anggap gak? Jadi bertolak belakang. Yang gak nyampe-nyampe kitanya. Nah inilah yang seharusnya kita sadari. Kalau kita sampai hari ini belum ngalahin masalah kita, belum menangin masalah kita, bukan di Tuhan. Nangkap ya? Bukan di Tuhan. Tapi kita. Karena itu cari tahu pemberesannya gimana. Kalau kita nggak beresin, ya sudah. Bertahun-tahun akan seperti itu. Bertahun-tahun. Kita hanya bisa doa. Hanya bisa memperkatakan, merenungkan, tapi tindakannya no. Kita tidak akan berubah. Makanya kemarin saya katakan, mendisiplinkan itu susah. Susah. Orang yang disiplin adalah orang yang konsisten. Itu adalah orang yang hebat. Makanya mereka yang berhasil, saya pernah beberapa kali ngelakuin itu, mereka bilang konsisten, disiplin, konsisten. Bukan mereka bilang motivasi, saya dikasih motivasi, bukan. Tapi disiplin, konsisten. Jadi memutuskan kita bisa mengalahkan dunia. Janji Tuhan mengalahkan dunia iman kita. Itu udah ada. Sekarang yang harus kita rubah adalah perbuatan kita. Ikutin cara kerja Tuhan. Ikutin jalurnya Tuhan. Ikutin apa yang harus. Atau yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita. Kalau kita lakuin pasti jebol. Amin.
pasti jebol. Firman-Nya nggak pernah salah, nggak pernah gagal. Kita yang sering salah. Jadi belajarlah untuk mengecek, menilai tindakan kita. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan.